guys, welcome back to my channel, sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas pentingnya memakai voltmeter di motor kita ya guys ya. Voltmeter itu sangat berguna untuk memantau tegangan aki motor kita ya guys. Jadi kalau misalnya kita pas lagi di jalan itu kita bisa memantau secara real time si tegangan aki motor kita ya. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kita tiba-tiba habis. Kan banyak banget kejadian ya kalau misalkan kita lagi berkendara di jalan tiba-tiba si motornya itu nggak bisa nyala. Itu kalau misalkan kita biarin, kita paksakan, itu kalau misalkan untuk sebagian orang yang nggak ngerti, itu terus dipaksakan kalau akinya habis, itu akan merembet ya, akan merusak, kena ecu, kena spool dan lain-lain, dan itu mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal ya guys. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share teman-teman kalian ya guys. Jadi yang pertama dari merek dulu ya guys ya. Nah ini untuk merek yang gue pakai ini dari Koso. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong merek itu banyak ya guys ya. Di pasaran itu range harganya itu dari 50.000 sampai 300.000-an. Dan yang Koso yang gue pakai ini range harganya sekitar 270 sampai 300.000-an. Nah kenapa gue milih Koso? Karena voltmeter Koso ini udah terbukti akurat ya guys ya. Beda dengan yang biasa ya, kita nggak bisa bohong, ada harga ada kualitas ya. Kalau misalkan kita mengeluarkan uang lebih ya pasti kita dapat value-nya pun lebih ya guys ya. Nah bedanya apa sih? Karena kan kita di pasaran tuh banyak ya guys yang ngeliat si voltmeter itu dari yang murah sampai yang mahal. Nah itu tuh biasanya dari waterproof-nya ya guys ya. Kalau misalkan kita kehujanan itu kalau yang merek-merek premium itu yang atas itu udah dijamin aman guys, nggak akan kenapa-napa, nggak akan menimbulkan bocor dan lain-lain ya. Kalau misalkan kita pakai yang murah itu bisa rembes. Oke guys, sorry ini lagi hujan jadi sorry kalau agak berisik. Oke, jadi balik lagi ke merek ya guys ya. Nah apa sih bedanya merek yang murah dan yang mahal ya? Kalau misalkan kita ngambil yang murah itu sebenarnya sama aja ya guys ya. Kalau misalkan dari fungsinya itu kan kita buat melihat si tegangan aki kita, tapi dari kalau misalkan yang murah itu kebanyakan tuh nggak waterproof guys. Jadi kalau misalkan kita itu kan ditaruhnya itu pasti di luar ya. Kalau kita di motor itu kena hujan, kena panas itu nanti si layarnya itu bisa cembung dan beberapa tuh nggak waterproof. Jadi airnya tuh ngerembes dan si itunya tuh suka mati-mati ya guys ya. Jadi ya umurnya nggak panjang lah. Ya dari harga juga beda ya guys. Dan perbedaan kedua adalah dari segi akurat enggaknya ya guys ya. Kan kita kalau misalkan mau melihat itu si tegangan aki kita kan kita pengen yang akurat ya guys. Nah bedanya itu nggak banyak guys, sekitar 0, sekian volt. Tapi kan itu tetap aja berpengaruh guys ya. Karena kan 0, sekian juga ya itu kan beda 0,1, 0,2 juga ya itu berpengaruh ya guys ya. Karena kan kita harus mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi kalau misalkan kalian ada budget lebih, bisa kalian beli yang merek Koso atau KTC, itu udah dijamin aman ya guys ya. Itu udah pasti waterproof, udah pasti nggak akan rewel. Ini gue udah pakai 2 tahunan dan nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalkan menurut gue, saran gue itu kalau kalian mau beli voltmeter lebih baik kumpulin uang dulu aja. Jangan asal beli yang murah ya. Kita kumpulin uang lebih lama, beberapa bulan nggak apa-apa, yang penting kita dapat hasil yang maksimal ya guys. Dan buat kalian para pecinta otomotif, voltmeter itu wajib banget ada di motor kita. Karena kalau kita sering ganti-ganti, dari lampunya kita ganti, dari kelistrikannya kita oprek-oprek, dari klakson dan lain-lain, itu kan memakan daya yang jauh lebih besar dari biasanya guys ya. Jadi kan kita harus memantau si aki kita tuh dalam keadaan stabil atau enggak. Karena kan kita harus tahu kalau misalkan dia ngedrop atau di overcharge atau gimana ya guys ya. Jadi kita kalau misalkan kalian yang pakai si lampunya ganti LED itu kan lebih irit. Kalau misalkan kalian pakainya HID, pakainya proyektor, itu kan jauh lebih boros ya guys ya si akinya itu. Jadi kalian harus tetap pantau, apalagi kalian kalau misalkan udah pakai HID pasang klakson keong atau yang klakson yang aftermarket, dan kalian pakai alarm ya guys ya. Walaupun motor nggak dipakai tapi alarm itu tetap standby guys. Jadi itu kalau kita udah banyak main di kelistrikan, itu voltmeter itu wajib banget ada di motor kita ya. Jangan sampai kita kecolongan ya guys ya. Aki udah habis tapi kita antepin aja, kita biarin aja, nanti malah ngerembet ke mana-mana. Apalagi kalau buat kalian motornya yang udah injeksi ya, sekarang kan motornya udah injeksi semua ya guys ya. Nah itu nanti udah repot lah guys kalau misalkan kita udah aki soak, kita paksakan. Selain voltmeter itu memberikan fungsi yang sangat baik kepada kita, dan juga voltmeter itu menambah motor kita menjadi gaya ya guys ya. Karena kan kita itu tuh digital, ada yang nggak digital juga, yang analog juga, tapi kan orang banyak kan pakai digital ya guys ya kalau misalkan masalah voltmeter. Karena kan kita butuh angka yang 14, sekian, 12, sekian ya guys ya.
Nah ini dia guys, voltmeternya ini kecil banget ya guys ya. Ini cuma seukuran nih, kalau misalkan kita ukur pakai jari ini cuma seukuran segini guys. Ya kecil banget. Kita bisa pasang dimanapun ya guys ya. Ini dari bawahnya tuh udah dikasih si 3M-nya ya. Atau kalau misalkan kita mau pakai bracketnya juga bisa nih. Kalau misalkan kita pakai motor bebek atau kita mau pakai motor matic atau apapun ya guys ya. Kita bisa pakai kalau misalkan yang seperti itu kita bisa tempel di spionnya. Tapi berhubung seperti CBR ini kan nggak bisa ya guys ya. Kita nggak bisa pasang di sininya. Jadi kita harus tempel di sini guys. Oke, tapi ini kalian bisa tempel mau di sini, mau dimanapun bisa ya guys ya. Ini untuk memantau si tegangan aki kita. Dan di sini tuh ada dua kabel guys. Nah, ini kelihatan nggak guys? Dia tuh ada warna merah dan ada warna hitam ya. Yang merah itu positif, yang hitam itu negatif ya guys ya. Nah, cara memasangnya itu gampang banget guys. Itu yang merah itu tinggal kita masukkan ke kunci kontak ya guys ya. Yang positifnya dan yang hitamnya kita masukin ke ground ya. Nah, yang merah itu jangan dimasukin ke aki ya. Kalau misalkan kita langsung sambungkan ke aki, nanti begitu posisinya seperti ini ya, kuncinya dilepas, dia bakal nyala terus guys ya. Nanti itu malah ngabisin aki kita karena kan dia on terus ya guys ya. Jadi dia tuh dimasukinnya ke kunci kontak. Jadi begitu kita onin, dia bakal nyala guys. Oke, nah dia bakal nyala. Dan kalau misalkan kita matikan, dia bakal mati. Begitu guys ya. Dan untuk motor-motor sekarang ya guys ya, kita tuh udah nggak dilengkapi dengan kickstarter ya guys ya. Kalau misalkan motor-motor yang lama kan yang karburator kan masih ada kickstarternya ya guys ya. Nah kalau misalkan untuk motor-motor sekarang tuh udah nggak ada kickstarternya, jadi kita harus murni menggunakan si electric starter guys. Nah dan electric starter ini tuh dia menggunakan aki ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita akinya tuh bermasalah atau aki kita tuh soak, nah motor kita tuh bener-bener nggak bisa dinyalain guys ya. Kan harus didorong tuh repot ya guys. Nah, jadi kita tuh wajib menggunakan ini. Ini tuh untuk memantau tegangan aki kita. Nah, caranya gimana ya guys ya? Kita dari posisi kita on ini ya guys ya. Kita posisi ACC. Nah, kita posisi on seperti ini dan tanpa di starter ya guys ya. Ini 12,5 ini normal guys ya. Jadi kalau misalkan posisinya tuh seperti ini di onin aja, itu kalian posisinya tuh 12,5 sampai 13 ya. Itu normal. Oke. Kalau misalkan kalian posisinya udah di bawah 12 atau di bawah 12, itu nanti si ininya tuh bakal kedap klip guys. Oke, ini kemarin udah sempat gua review ya waktu gua ganti aki si Cibi ini ya, kalian bisa cek di sana. Itu tegangan akinya tuh udah 11, sekian ya guys ya. Nah, ini kan posisinya tuh 12,5 itu tanpa lampu guys. Nah, di sini gue udah pasang saklar pulsar ya guys ya. Nah, ini tuh fungsinya saklar itu sangat bermanfaat. Nah, ini perbandingannya gini ya guys ya. Ini kan posisinya off ya guys ya. Dan untuk sekarang tuh semua motor tuh udah AHO atau automatic headlamp on ya. Jadi kalau misalkan kita nyalain motor tuh langsung headlampnya tuh nyala ya guys ya. Nah, kita tuh pakai ini tuh supaya buat ngiritin aki ya guys ya. Selain ngiritin aki, kita juga bisa ngiritin si lampu ya guys ya. Karena kan kalau misalkan motor-motor sekarang tuh lampunya tuh udah LED ya kebanyakan. Dan penggantian LED tuh mahal banget guys ya. Jadi lebih baik kita mengirit di awal, mengeluarkan biaya di awal yang nggak banyak. Ya ini under 1 juta guys, daripada kita harus ganti-ganti aki, terus LED kita juga harus kita ganti ya. Itu kan memakan biaya yang sangat mahal ya guys ya. Nah jadi ini nih kalau misalkan kondisinya kita nyalakan ya guys ya. Nah dia tuh langsung 12,1 guys. Nah ini tuh posisi dimana kalau misalkan kita tuh nggak pakai ini kan berarti kalau misalkan kita nyalain ya guys ya, si headlamp kita langsung nyala guys ya. Nah dia tuh posisinya segini guys ya, di 11,9. Nah ini tuh posisi normal guys ya, di 12, di angka 12 dan nggak boleh di bawah 12 ya guys ya. Dan kalau ini kan posisinya DC ya guys ya. Kalau misalkan DC itu kita begitu dikontak aja headlamp itu udah bisa nyala. Tapi kan kebanyakan motor tuh ada yang AC ada yang DC ya. Kalau yang AC itu ngikutin putaran mesin, jadi begitu di starter dia baru nyala si lampunya ya guys ya. Nah ini cara ngetesnya gini guys. Ini kalau misalkan kondisi seperti ini kan di bawah 12 itu pertanda aki mau soak ya guys ya. Nah ini kalau misalkan kita starter, nah kita tungguin ya guys ya, dia di 13, nah di 13,6 ya guys ya. Nah ini dia stabil di 13,6, berarti aki ini normal. Kalau misalkan posisinya ya guys ya, kita onin lalu kita starter, nah itu tuh posisi aman nih ya guys ya. Dia tuh di 13,5 sampai 14,5 ya guys ya. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Kalau misalkan di bawah 13,5 berarti
petanda itu tuh aki kita tuh soak ya. Kalau misalkan kalian lihat angkanya di 12, sekian, atau kalau misalkan kalian angkanya di 14,9 atau 15 atau bahkan 16 atau 17, itu overcharge ya guys. Itu tuh nggak baik ya, dan itu harus dicek akinya ya guys ya. Itu kalian kelistrikan harus dicek, akinya kudu dicek, karena kalau overcharge itu si aki kita tuh cepat soak ya guys ya. Jadi itu benar-benar harus dicek, ini tuh harus stabil ya guys ya, di angka 13,5, maksimalnya 14,5 ya guys ya. Nah ini kan posisinya posisi lampunya nyala guys ya. Nah kalau misalkan kita udah pakai seperti ini ya guys ya, kita nyalakan ya. Nah kita pas nyalain tuh dia tuh angkanya udah di 13,4 ya, karena si headlamp ini tuh kan ada dua guys ya. Nah ini tuh headlamp ada dua, dan dia tuh makan daya yang besar ya guys ya. Dia tuh begitu dikontak dia harus makan daya yang besar. Belum lagi kita harus starter ya guys ya, kan karena nggak ada si kickstarternya, jadi kita harus pakai ini electric starter, dan itu tuh makan daya yang sangat besar ya. Jadi diwajibkan kita tuh memasang ini ya guys ya, si saklar ini ya. Dan saklar ini udah pernah gue bahas, langsung kalian klik aja di atas ya. Dan ini tuh universal, bisa untuk semua motor guys ya. Ini gue pakai yang dari Pulsar, dan kalau misalkan kalian pakai NMAX, pakai PCX, pakai apapun bisa ya guys ya. Dan ini untuk CBR ini kan 2 kabel gas, dan ini tuh 1 kabel gas ya guys ya. Nah ini kalau kalian mau tahu langsung aja klik di atas ya guys ya. Di situ udah gua jelasin detail tentang si saklar ini ya guys ya, dan ini pun ada lampunya ya guys ya. Nah jadi kalau misalkan malam-malam ini tuh dijamin keren banget ya guys ya. Oke. Dan sekarang guys ya, nah ini perbandingannya guys ya. Kalau misalkan kita kontak, ini kita kan udah pasang saklar ini guys ya. Jadi kalau misalkan kita nyalakan ini 12,8 ya, ini aman banget. Oke, berarti dia nggak ngedrop, dan kita starter. Nah dia di angka 14,2 ya guys ya. Nah dia stabil di 14,2 ya. Jadi angka ini tuh udah aman banget. Jadi kalian kalau misalkan mau ngecek tuh seperti itu ya. Kan kalau misalkan kita tuh kalau nggak punya alat voltmeter ini kan kita harus ngeceknya tuh ke tukang aki ya, ke tempat-tempat aki. Setelah itu kan kita harus dilepas dulu, dicek dulu si akinya ya. Itu tuh harus dicas atau enggak ya. Tapi kan itu repot banget ya guys ya kalau misalkan kita lagi di luar seperti itu ya. Ini mendingan kita kayak gini guys. Ya ini kan kita bisa pantau tegangan aki kita secara real time guys. Ya ini kalau misalkan aki kita soak atau aki kita mengalami penurunan, ini kita bisa pantau real time ya guys ya, kapanpun kita bisa cek ya guys ya. Dan ini tuh sangat bermanfaat ya guys ya, untuk kita tuh mau bepergian ya guys ya, mau baik kita dalam kota ataupun kita kalau yang suka touring. Dan kita tuh pastikan jangan sampai aki kita tuh lemah ya guys ya. Oke, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada saran dan masukan, langsung kalian komen di bawah. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga sih ada teman-teman kalian ya guys. Oke, see you in the video. Bye-bye.